selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan, katakan bersyukur, 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 bersyukur. Lah bersyukur, kami datang di hadapan-Mu Tuhan dengan membawa segala ucapan syukur kami. Ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Lah bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan ucapan syukur kepadamu buat pengorbanan-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau begitu baik, kasih-Mu teramat besar Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, glory, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Buka mulutmu, katakan terima kasih Tuhan. Katakan haleluya. Tidakkah pengorbanan Tuhan terlalu besar bagi saudara dan saya? Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan bagi kami. Teramat besar apa yang Tuhan buat bagi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Bersyukur, 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 lah bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat kita bertemu kembali untuk kita memuji dan membesarkan nama Tuhan. Amin. Kita bersekutu terlebih di bulan yang baru ini di dalam tubuh dan darahnya melalui perjamuan kudus. Sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, saya akan membacakan satu ayat dari Alkitab kita menjadi dasar kita untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Di dalam Yesaya pasalnya yang ke-55, ayatnya yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat.
Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Amin, puji Tuhan. Mari kita mencari Tuhan pagi hari ini. Selama Ia berkenan ditemui, maka Dia akan memberikan pengampunan dengan limpahnya dan melimpahkan kasih sayangnya bagi setiap kita yang datang dengan hati yang tulus. Tepat jam 7 pagi hari ini kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Kita akan menyembah Tuhan. Siapkan hati dan kehidupan kita untuk menghadap Tuhan yang kudus, yang kita yakin Dia hadir di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Nyanyikan pujian belum pernah ada kasih di dunia. Belum pernah ada kasih di dunia. Kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya, selain kasih-Mu, Yesus. Katakan tak ada lagi kasih seperti ini. Takkan ada lagi kasih seperti ini. Sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru, selain kasih-Mu, Yesus, Yesus. Aku kagumi, Aku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. belum pernah ada kasih di dunia. Belum pernah ada kasih di dunia
Kembali katakan, ku kagum akan Engkau Tuhan. Kami kagum akan kasih-Mu atas kehidupan kami, Yesus. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Haleluya Tuhan. Bila pagi hari ini kami berdiri di altar-Mu yang kudus, kami merasa bahwa rahmat-Mu besar atas kami. Pengampunan-Mu limpah bagi kami Tuhan. Layakkan kami untuk menghadap hadirat-Mu, untuk mempersembahkan pujian syukur kami, karena Engkau sudah mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Setiap ketidakbenaran kami di hadapan-Mu, Engkau sudah menghapuskannya ya Tuhan. Dengan darah-Mu yang kudus itu. Pagi hari ini, berikan kami kebebasan untuk menyembah Engkau. Berikan kami kemampuan untuk menyenangkan hati Engkau dengan pujian kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Bertahtalah Engkau di atas pujian kami. Karena kami akan mempersatukan hati dan pikiran kami Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan di atas segala-galanya. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami memulai ibadah pada pagi hari ini dengan mengalaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Kasih-Nya hebat atas kita. Amin. Kekuatan Tuhan menopang setiap kita, sehingga pagi hari ini kita akan membawa pujian syukur karena Dia sudah membebaskan nyawa kita dari segala belenggu dosa. Amin. Puji Tuhan. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Pakai kuasa dari
sudah diberikan kuasa. Karena musuh sudah ditaklukkan di bawah kaki kita oleh kuasa darah Yesus. Amin. Amin. Mari saya persilakan Bapak Ibu Saudara kita berdiri. Kita pujikan lebih dari pemenang dan oleh darah anak domba. Dari pemenang dalam segala perkara.
dosa dunia. Amin. Puji Tuhan. Kita tetap bangkit berdiri. Kita akan menyembah Tuhan kembali. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kita ada karena salib Kristus mengubahkan hidup kita. Haleluya. Berikan hidup yang baru. Kau berikan hidup yang baru. Yesus, darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, karena salib-Mu, ku hidup. Karena
Kita tidak memiliki masa depan kekal dalam kerajaan sorga. Tanpa dia mati di atas kayu salib mencurahkan darahnya bagi kita, maut adalah masa depan kita. Hanya ucapan syukur yang dapat kita naikkan kepada Tuhan pada pagi hari ini. Sudahkah kita mengikut Dia dengan memikul salib kita? Dia sudah selesai di atas kayu salib. Dia sudah selesai melakukan tugasnya dari Bapa sampai tuntas untuk saudara dan saya. Pertanyaannya pada pagi hari ini, sudahkah kita selesai memikul salib kita? Mari pada pagi hari ini, firman Tuhan yang akan disampaikan, memberikan kita kekuatan, memberikan kita pedoman untuk kita tetap bertahan memikul salib Tuhan. Haleluya. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan, karena salibmu, karena salibmu, ku hidup. Terima kasih Tuhan. Karena salibmu, bukan karena kami Tuhan, tapi karena Engkau Tuhan. Engkau yang memberikan kami kemenangan Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. 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 Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Terima kasih. Terima kasih buat darah-Mu yang tercurah bagi kami orang berdosa. Angkat hatimu di hadapan Tuhan. Ada di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Naikkan ucapan syukurmu. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena kasih-Mu begitu besar, terlalu besar bagi kami. Pengorbanan-Mu Tuhan yang menyucikan kami, darah-Mu Tuhan yang menyucikan kami, melayakkan kami, memanggil Engkau ya Aba, ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya Engkau penuhi hati kami dengan ucapan syukur pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan pujian penyembahan kami boleh berkenan di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kalau Tuhan memberikan kami kemenangan, tidak ada di tempat yang lain. Kami boleh ada di rumah Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan, menikmati persekutuan dengan Tuhan. Ini merupakan berkat rohani yang begitu luar biasa bagi kami.
Terima kasih Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan sendiri yang berbicara melalui hamba-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami akan buka telinga rohani kami. Kami mau dengar-dengaran akan suara Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang berbicara kepada kami umat-Mu. Menuntun kami, membimbing kami, menguatkan kami. Karena kuasa firman-Mu, kuasa yang sungguh luar biasa dahsyat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, taruh hamba-Mu di belakang salib-Mu. Kiranya setiap kata firman yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu, Kau bubuhi dengan urapan-Mu, sehingga boleh bekerja mengubahkan hidup kami. Kami persembahkan waktu kami ke depan, untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut berkat firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, amin. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Pagi-pagi kita sudah diberkati oleh Tuhan. Saudara rasa diberkati oleh Tuhan? Saudara rasa diberkati oleh Tuhan? Lewat apa saudara? Air hujan. Itu kan merupakan berkat, ya. Berkat saudara ya. Kita manusia atau kita umat Tuhan hanya dapat mengucap syukur. Ya, tidak ada lain yang dapat kita katakan mengucap syukur. Hujan, panas, diberkati ataupun ya, krisis, kekurangan, tetap kita mengucapkan syukur. Ya, saudara sakit maupun sehat, tetap kita mengucap syukur. Ayo kita kasih tangan kepada saudara-saudara kita ya. Kalau saya perhatikan kita datang belum ada yang sedikit yang berjabat tangan. Ayo kita berjabat tangan ya. PPKM sudah selesai saudara. COVID sudah berhenti. Ayo kasih tangan kiri kanan. Kalau kekurangan uang semua merata. Ya, kita perlu uang. Siapa yang perlu uang? Ya, semua perlu uang ya saudara. Tetapi bukan itulah yang menjadi kebutuhan utama kita. Ya, kebutuhan utama kita yaitu Yesus, harta yang terbesar. Kalau Yesus ada, maka Tuhan tolong. Kalau Yesus ada dalam hati saya, senang. Nah, itu yang utama. Ya, saudara, sebab itu kita berterima kasih kepada Tuhan. 2 minggu yang lalu firman Tuhan itu sebenarnya belum selesai. Ya, dikatakan di dalam Roma pasal yang ke-11, kekerasan itu diberikan kepada mereka yang jatuh. Tetapi kepada kamu diberikan kemurahannya. Oh, senang sekali. Kita ini siapa sih? Ya, kita adalah orang-orang yang tidak layak sebenarnya. Ya, yang seringkali mementingkan diri kita sendiri. Yang seringkali kita ini mementingkan harta dunia. Ya saudara, daripada Tuhan. Seringkali kita mengutamakan keluarga kita daripada Tuhan. Itulah kita manusia. Tetapi dengan jelas Rasul Paulus tekankan kepada kita, kepada kamulah diberikan kemurahan, asal tetap di dalam kemurahan. Ya, tidak bergoyah. Ya. Tidak bergoncang, tidak bergeser sedikit pun, tidak menyimpang atau tidak lari. Nah, ini saudara. Tetapi tetap di dalam Tuhan. Dengan arti kata kita tunduk, taat, menurut, dengar-dengaran ya kepada Tuhan. Tetap di dalam kemurahan, itulah yang diberikan. Kalau tidak, kalimat selanjutnya bagaimana saudara? Roma 11 ayat 22. Kalau tidak akan dipotong. Waduh. Ya,
Kalau kita mau motong mungkin rambutan, mangga, manggis, ya, karena tidak berbuah, bertahun-tahun dinteni gak berbuah, langsep, duku mungkin, tidak memberikan hasil, tidak menguntungkan kepada pemiliknya, yang tiap hari disiram, gelinggang-gelinggang sing kering-kering diambil, ya, mungkin batangnya dicacai saudara sama boding, ya, ada kalanya dimes supaya berbuah menghasilkan, ya, yang diinginkan sama yang punya. Dan tidak menghasilkan, mengecewakan. Saudara pernah kecewa dengan pohon-pohon yang saudara miliki? Ya, ada kalanya demikian, mengecewakan. Kemudian ya kita tebang, wis gak sabar, ya gak telaten, ditebang. Nah itulah keadaan kita manusia. Dengan jelas Roma 11 ayat 22. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya. Yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya. Yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, itu koma. Perhatikan. Ya saudara, dari awal sudah ada kata perhatikan. Dan selanjutnya juga demikian. Perhatikannya, koma saudara. Ya, kalau tidak kamu pun akan dipotong juga. Juga itu berarti sama dengan mereka. Ya, di dalam mengalami atau dilimpahkan dengan kekerasan. Atau dikatakan golongan orang yang jatuh. Ya, kamu juga akan dipotong juga. Berarti tidak berarti saudara, tidak ada gunanya. Ya saudara, hati-hati, yang potong bukan manusia, tetapi Tuhan. Kalau kita tidak tetap di dalam kemurahan, memang di dalam kemurahan itu perlu perjuangan, perlu pengorbanan. Ya saudara, sebentar kita akan menikmati bagaimana pengorbanan, perjuangannya Yesus sebagai juru selamat kita. Sakit. Ya kalau mungkin sebatang pohon yang akan ditebang, ya saudara, atau sudah ditebang, kalau dia bisa berbicara, mungkin dia berbicara. Saudara, aduh, loroh, sakit, lek iso aja ditebang lah. Dia minta waktu mungkin. Ya, tapi kita manusia wis gak telaten, sudah wis bertahun-tahun saya menantikan hasil, kamu tetap tidak mengeluarkan hasil. Ya, saudara, dipotong. Jangan sampai pengiringan kita atau kita sebagai anak Tuhan dipotong, saudara, karena tidak tetap di dalam pokok anggur, tidak tetap di dalam kemurahannya. Padahal nyanyian katakan kemurahanmu lebih dari hidup. Kemurahan Tuhan itu lebih daripada hidup. Kita boleh ada, ya, boleh duduk dalam Ka'bah Allah, bisa bertepuk tangan, itu kemurahan Tuhan. Tuhan berikan kita kesehatan, itulah kemurahan Tuhan. Umur panjang, ditambah lagi umur, itulah kemurahan Tuhan. Ya saudara, anak-anak kita berhasil, itulah kemurahan Tuhan. Jadi semua segala-galanya itulah dikatakan kemurahan Tuhan. Coba di dalam Mazmur 18. Mazmur 18 ayat yang ke-36. Kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu. Tangan kananmu menyokong aku. Perhatikan kalimat yang terakhir. Kemurahanmu membuat aku besar. Saudara bertambah-tambah sehat. Saudara bertambah-tambah jaya. Ya. Saudara bertambah-tambah berhasil. Ya, diberkati Tuhan. Itulah yang
dikatakan oleh firman Allah kemurahannya. Nah, kemurahan Tuhan membuat kita besar. Dengan arti kata berhasil, diberkati saudara. Itu karena kemurahan Tuhan. Saudara mempunyai tumbuh-tumbuhan, itu juga bisa mengeluarkan hasil kemurahan Tuhan. Saudara ngingu kewan-kewan, bisa bertambah-tambah, bisa mana-mana, itu juga kemurahan Tuhan. Amin. Jadi tidak ada yang dapat kita sombongkan. Bisnis kita, usaha, dagangan kita, itu bisa berhasil bertambah-tambah, itulah kemurahan Tuhan, saudara. Ya, itu yang jangan sampai kita lupa. Ya, jangan sampai kita masuk atau digolongkan, ya saudara, karena kita sudah keluar dari kemurahan Tuhan, maka Tuhan akan memotong, ya saudara, kehidupan kita. Tetapi kita mengamenkan ayat ini. Karena kemurahan Allah itulah yang membuat kita besar. Ya saudara, di dalam 2 Samuel di sana juga dikatakan, karena kebaikanmu itulah yang membuat aku besar. Kemurahan itu bisa berbicara mengenai kebaikannya Tuhan, kasih Tuhan. Ya saudara, yang membuat kita ini besar. Sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada. Sebab itu kita bersyukur kepada Tuhan. Itu semua yang membuat kita, ya, kita tetap di dalam kemurahannya. Coba buka di dalam, kembali lagi pada Roma pasal yang kedua. Tadi pasal yang ke-11 merupakan ayat pokok. Dan Roma pasal yang kedua, ayat yang keempat. Kita baca sama-sama ayat ini ya, karena ayat ini mengandung sesuatu yang indah di dalamnya. Roma pasal yang kedua mulai ayat yang keempat kita membaca bersama-sama. Saya yakin semua bawa Alkitab. Ya, 2, 3. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Terus, tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, ayo baca semua, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Terus, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Terus penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat. Betapa indah kalau kita dikatakan orang yang baik, tidak jahat. Ya.
sudah singgung dalam kemurahan Tuhan, orang yang taat, tunduk, melakukan dengar-dengaran menurut akal. Sebagai anak-anak Tuhan. Hati-hati sebagai anak-anak Tuhan, saudara. Ya, meskipun kita sebagai anak Tuhan, mengapa saya katakan? Karena di sini dikatakan demikian, hidup kekal kepada mereka yang tekun berbuat baik. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendirian dan tidak taat. Ya, saudara, mereka akan mengalami penderitaan, kesesakan. Karena mereka hidup yang berbuat jahat. Sebab itu kita minta kepada Tuhan. Bukan saja firman Allah kita dengar lalu. Kita dengar lewat telinga kanan keluar telinga kiri. Bukan hanya itu pada waktu kita di Ka'bah Allah kita mendengarkan. Tetapi bagaimana praktek hidup kita sehari-hari. Adakah perbuatan baik atau perbuatan jahat? Ya saudara, berarti ada anak-anak Tuhan yang berbuat jahat. Hatinya jahat, pikirannya jahat, ucapannya jahat, perbuatannya jahat. Hati-hati saudara. Jangan kita anggap sepi kemurahan Tuhan. Firman Allah tadi katakan, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah menuntun engkau kepada pertobatan? Sebab itu kalau ada anak-anak Tuhan yang hatinya jahat, Tuhan berikan kemurahannya. Menuntun kita kepada pertobatan. Kalau saudara mungkin melihat suami atau istri atau anak-anak atau mantu saudara sudah menyimpang dari firman Allah, ingatkan mereka. Amin. Saudara seiman mungkin juga. Kalau mereka sudah mempunyai hati yang jahat, ya saudara ingatkan kepada mereka. Jangan sampai mereka dipotong karena keluar dari kemurahan Allah. Nah, mungkin saudara pikir, waduh firman Allah nih kok udan-udan kok lombok 10 kita tante ya. Saya cinta saudara. Amin. Doa saya pagi, siang, sore. Supaya Tuhan melingkupi hidup saudara. Memagari dengan firman Allah. Penuhkan Tuhan umatmu dengan firman Allah. Ya, supaya engkau menikmati kemurahan Allah tiap hari, tiap saat. Ya, saudara. Supaya saudara disertai oleh Tuhan. Ya, saudara ingatkan kepada saudara-saudara kita yang lain. Yang mempunyai hati yang atau berbuat yang jahat. Ini masih ada kemurahan. Amin. Inilah kebaikannya Tuhan membuat kita besar. Membuat kita diberkati karena kemurahan Allah. Jangan kita sok-sokan. Oh saya masih sehat, saya bisa berbuat ini. Uang saya banyak. Ya, peninggalan saya banyak, harta benda saya banyak. Nol saudara di hadapan Tuhan. Tidak ada yang dapat kita andalkan. Hanya Yesus saja. Itulah andalan kita. Tidak ada lain. Ya saudara. Sebab itu jangan anggap sepi kemurahan Allah. Oh saya mengalami ini, saya berbuat ini. Tenang-tenang saja. Sehat-sehat saja. Diberkati, usaha saya diberkati. Keluarga saya diberkati. Jangan anggap kita sepi kemurahan Allah. Kemurahan Allah dilimpahkan kepada kita. Ya, saudara dengan jelas. Roma pasal 11. Kepada kamu diberikan kemurahan. Kalau kamu tetap di dalam kemurahan. Kalau tidak kamu dipotong. Sebab itu jangan kita anggap sepi. Tapi kita hargai kemurahan Allah. Siapa sih kita ini?
Siapa coba? Ya, saudara kuat, lebih kuat daripada besi. Dikei ngelu wae wis teler. Weteng seneng. Saudara pagi boleh bangun, engkau limpahkan Tuhan. Amin. Kita bisa berjalan kaki. Ya, bahkan kita boleh menjalani, ya saudara, apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Ya, suntik sampai 2 kali, kalau bisa sampai 3-4 kali mungkin. Kalau diadakan. Haleluya. Sebab itu saya tekankan, ya pada pagi hari ini saudara. Jangan kita anggap sepi kemurahan Allah akan menuntun kita ini. Kita tidak lepas dari segala ya keakuan kita, dari segala dosa yang menjerat kita. Ya, tetapi kita bersyukur, kita menjunjung tinggi harga nilai kemurahan Allah, menuntun, membawa kepada pertobatan. Inilah waktu-waktu pertobatan. Belum terlambat, saudara. Ya, belum terlambat. Ya, saudara, kalau kita mau menikmati akan kemurahan Tuhan yang diberikan kepada kita sekalian, jangan sampai kita ini menimbun murka Allah. Ya, kalau kita menimbun mungkin segala sesuatu masih lumayan, harta benda mungkin, keuangan kita, ya panenan kita mungkin kita menimbun, ya saudara, untuk menopang untuk masa depan kita. Tetapi kalau kita menimbun murka Allah atas dirimu sendiri, ya, dan Dia akan membalas, ya, bukan orang lain. Kalau kita mungkin berbuat jahat kepada si A, pembalasan itu bukan si A akan membalas kita, tidak. Tetapi itu pembalasan ada di tangan daripada Tuhan. Nanti ada waktunya, ada masanya, saudara. Ya, firman Allah katakan, Ia akan membalas setiap orang yang menurut perbuatannya. Perbuatan kita baik atau jahat? Jahat atau baik? Ya, baik. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, saudara, jangan sampai kita ini yang masuk di dalam golongan menimbun murka Allah, ya, mencari kepentingan sendiri. Nah, ini salah satu dosa yang dibenci oleh Tuhan. Ya, mencari kepentingan diri sendiri, maka dia akan mengalami penderitaan. Mungkin sekarang belum merasakan, nanti ada waktunya. Tuhan sendiri yang akan membalas, Tuhan sendiri yang akan bekerja, ya, sehingga dia akan mengalami penderitaan, kesesakan, menimpa setiap orang yang hidup berbuat jahat. Tetapi kemuliaan dan kehormatan, damai sejahtera dilimpahkan kepada mereka yang berbuat baik. Ayat yang terakhir, Ulangan pasal yang ke-8. Ulangan pasal yang ke-8. Ayat yang pertama, segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Perintah apa, saudara? Yaitu firman Allah itu tadi. Kita harus tetap di dalam kemurahannya. Ya, saudara, dan kita akan berbuat baik. Karena kita tidak menganggap sepi kemurahannya Allah. Ya, saudara. Nah, firman Allah katakan, segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, haruslah kamu lakukan dengan setia. Haleluya. Haleluya. Harus. Tidak boleh bantah. Tidak boleh mau Tuhan itu untuk dia tidak. Ya. Semua orang yang sudah dengarkan perintah Tuhan atau firman Allah, dia akan mengerjakan. Ya, dikatakan haruslah kamu lakukan dengan setia.
supaya kamu hidup dan bertambah banyak dan memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Haleluya. Ya, kita sudah dengarkan firman Allah panjang lebar. Ya, saudara, dan kita minta pimpinan Tuhan supaya kita tetap di dalam kemurahannya. Jangan sampai kita masuk pada golongan orang yang akan dipotong karena berbuat jahat, tidak menghargai kemurahan Allah. Ya, maunya sendiri. Ya, dia anggap keputusannya itu sudah baik, saudara. Hati-hati. Ya, kita mau tetap di dalam kemurahan Allah. Kalau saudara melihat saudara-saudara kita mungkin yang lain, tegur mereka, nasihati, beritahu mereka. Mumpung masih ada kemurahan Allah. Amin. Mumpung masih ada kebaikannya. Ya, menuntun kita. Saudara, maka perbuatan kita semua itu ada balasannya. Ya, kalau kita tidak mau bertobat, sama kita dengan menimbun murka Allah. Ya, saudara, tetapi marilah firman Allah katakan kita akan harus melakukan ya pesan kehendak Allah supaya kita dapat masuk dan menduduki negeri yang dijanjikan oleh Tuhan. Kita berdiri semua, pemain musik, singer yang ada. Kita akan menyanyikan satu nyanyian. Peganglah tanganku, Roh Kudus. Kiranya kita tahu, kita sadari siapa kita ini. Banyak-banyak kelemahan, banyak-banyak kekurangan. Kita perlu firman Allah yang akan menuntun kita. Supaya jangan sampai kita ini, ya saudara, hidup di luar Tuhan. Ya, tidak diperhatikan oleh Tuhan, tidak dapat berhasil. Dengan kata lain, kita akan dipotong, dipisahkan kepada mereka-mereka yang berbuat jahat. Tetapi kepada kamulah kemurahannya dilimpahkan. Carilah Tuhan, mumpung masih ada waktu kesempatan. Kita akan mengutamakan Tuhan lebih dari segala perkara. Ya saudara, supaya Tuhan tolong kita. Peganglah tanganku, Roh Kudus. Kiranya Tuhan akan tolong kita, memberikan kekuatan. Saya sangat yakin Yesus ada bersama dengan kita pada saat ini. Dia tahu, dia kenal. Kita minta ampun kepada Tuhan. Ya saudara, kita minta ampun dan kita boleh mempunyai hidup yang berkenan dan layak di hadapan Tuhan. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Putra dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran.
ikuti jalan. Kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, Tuhan. Kudus oh, beri syukur dalam Ibu Rona sampai ke depan. Engkau ajaib dalam hidup kami ya Bapa. Kami sangat bersyukur Tuhan memiliki Allah yang baik. Engkau Allah yang ajaib dahulu sampai sekarang ya Bapa. Kami sangat mengenal Engkau Tuhan karena Engkau ajaib bagi kami ya Yesus. Engkau ada bersama kami ya Yesus. Engkau melihat kami ya Bapa. Kami seorang anak-anak-Mu Tuhan yang rindu akan Engkau Tuhan. Kami yakin Engkau ada bersama kami Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami butuh perlindungan-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Kami butuh Engkau ada bersama kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala teguran firman-Mu ya Bapa. Engkau tahu Tuhan banyak kekurangan kami ya Bapa. Banyak kelemahan kami ya Bapa. Kami sadar ya Bapa. Ampuni kami Tuhan Yesus. Ampuni buat segala pelanggaran dosa kami Tuhan. Yang sering kali menyakiti-Mu ya Bapa. Haleluya Yesus. Biarlah kami menjadi orang yang sempurna di hadapan-Mu Tuhan. Supaya hidup kami tidak murka di hadapan-Mu ya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau senantiasa mengingatkan kami Bapa. Menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih buat segala kebenaran firman-Mu ya Bapa. Ajarkan kami Tuhan Yesus. Lebih mengutamakan Engkau dalam hidup kami ya Bapa. Supaya hidup kami benar-benar di hadapan-Mu ya Yesus. Ini menjadi harapan kami ya Yesus. Sempurnakanlah hidup kami ya Bapa.
Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu ini Tuhan menjadi firman yang hidup dalam hidup kami Bapa. Seperti buah yang berbuah lebat ya Bapa, menjadikan hasil yang berkenan, menjadi contoh buat kami semua ya Bapa, terutama buat jemaat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau layak di hadapan-Mu ya Bapa. Bapa kami yang ada di surga ya Bapa, dikuduskanlah nama-Mu Tuhan Yesus. Datanglah kerajaan-Mu Bapa, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Ampuni segala dosa pelanggaran kami Tuhan, layakkan kami di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, terpujilah nama. Haleluya, amin. Kita akan siapkan hati kita untuk kita mengikuti perjamuan kudus Tuhan. Telah kulihat bukti kasih. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Terima kasih Tuhan. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat, haleluya. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Haleluya. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup Menyenangkan. Pelayan perjamuan bisa maju ke depan. terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus. Katakan terlalu besar.
Kembali Tuhan, kami akan melaksanakan perjamuan kudus-Mu. Terima kasih Tuhan buat waktu yang Kau beri. Terima kasih Tuhan, kalau kembali kami akan memperingati kematian Tuhan di atas kayu salib. Pengorbanan Tuhan di atas kayu salib buat kami orang berdosa ini. Layakkan umat-Mu, layakkan kami Tuhan, untuk kami boleh menerima perjamuan kudus-Mu. Layakkan kami hamba-hamba-Mu Tuhan, yang akan melayani perjamuan kudus-Mu pada pagi hari ini. Taruh kami di belakang salib-Mu dengan pengurapan yang daripada Tuhan. Tuhan yang akan layakkan kami untuk melakukan prosesi ini dengan penuh hikmat, dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh rasa hormat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kami. Berkati kami dengan tubuh dan darah-Mu ini. Kami akan melakukan perjamuan kudus-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman kami terima ini adalah tubuh dan darah-Mu bagi kami semua. Amin. Haleluya. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Setelah saudara menerima, saudara berdoa, Dengan siapkan hati kita untuk menerima tubuh dan darah Yesus. Haleluya. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Haleluya. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, dan pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menerima kasih Tuhan. Haleluya. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Terima kasih. Kau Terima kasih Yesus. Pengorbanan-Mu terlalu besar bagi kami. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku.
nama tubuh dan darah Yesus. Bangkit berdiri, kita hormati perjamuan kudus yang akan kita ikuti pagi ini. Terlalu mahal darahmu Yesus tercurah untuk menebus hidup. Sekali lagi katakan, terlalu besar. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Sekali lagi katakan, penuh ucapan syukur. Tercurah untuk menebus Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Yesus tidak main-main saudara. Saat dia memberikan tubuhnya, dipecah-pecahkan bagi kita, Yesus tidak main-main. Bagaimana pengorbanannya, itu sungguh-sungguh dia lakukan karena cintanya pada saudara dan saya. Bukan saat kita ini layak, tetapi saat kita dalam dosa. Mari kita ikuti acara ini dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh penghormatan kepada Tuhan. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Kita yang layak di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Bukan hanya kita memperingati apa yang Tuhan lakukan buat saudara dan saya, tetapi dengan satu kerinduan, kita pun ingin melakukan apa yang Tuhan lakukan dengan memikul salib kita bersama dengan Tuhan. Angkat roti ini dengan penuh penghormatan, dengan penuh iman untuk menyatakan ini adalah tubuh Kristus, dan dengarkan firman Tuhan yang akan saya bacakan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demi tubuh dan darah Yesus kita akan makan, dan biarlah tubuh Kristus menyatu dalam kita semua. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Mari kita angkat anggur yang adalah darah Kristus dengan penuh penghormatan, penuh ucapan syukur. Biarlah darah ini menyucikan seluruh hidup kita, agar semua yang kita lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Semua pelayanan kita berkenan kepada Tuhan. Semua perbuatan kita, kesetiaan kita, pengorbanan kita berkenan di hadapan Tuhan. Karena hanya oleh karena darah Kristus saja kita dilayakkan. Haleluya, haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya
menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita akan minum dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh penghormatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita taruh di kursi kita masing-masing, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Katakan haleluya, ucapkan syukur kepada Tuhan. Katakan haleluya, terima kasih Tuhan. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Dia sudah melakukan buat kita. Mari kita ucapkan syukur. Haleluya. Kau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kami mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Berikan penghormatanmu yang terbaik bagi Dia. Dia sudah selesai. Dia sudah tuntas berkorban bagi saudara saya. Kami mengucap syukur. Anak sekolah minggu, angkat tangan. Angkat tangan di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Angkat tangan tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Haleluya. Hormati Dia. Haleluya. Haleluya. Nikmati zaman Tuhan. Dia berkenan atas penghormatan kita. Pulihkan kami dengan darah-Mu Tuhan. Haleluya. Nikmati. Haleluya. Katakan haleluya. Terima kasih buat kehadiran Tuhan. Terima kasih buat perkenanan Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau layakkan kami menikmati tubuh dan darah-Mu pada pagi hari ini. Kembali memulihkan kami. Terima kasih kembali menyucikan kami. Membasuh hidup kami. Terima kasih Tuhan.
Kau sucikan tubuh kami dengan kuasa darah-Mu. Sucikan Tuhan domba-domba-Mu dengan kuasa darah-Mu. Sucikan Tuhan hamba-hamba-Mu dengan kuasa darah-Mu. Sucikan Tuhan pekerjaan-Mu di tempat ini dengan kuasa darah-Mu. Sucikan Tuhan rumah-Mu ini dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau telah curahkan darah-Mu. Tuhan, terima kasih Kau telah menanggung sakit kami. Segala kami yang pada pagi hari ini Tuhan sedang dalam sakit penyakit, sedang dalam segala permasalahan. Kuasa darah-Mu, kuasa tubuh-Mu yang Kau pecah-pecahkan bagi kami sudah memberikan kami kesembuhan, sudah memberikan kami kemenangan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah menikmati tubuh dan darah-Mu dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sambil gelas-gelas perjamuan kudus dikumpulkan, kita akan mempersiapkan keuangan kita untuk memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Kolektan saya undang untuk maju ke depan. Nyanyikan pujian, begitu besar kasih Allah pada kita. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, yang merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah memberkati firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, yang merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya, puji Tuhan.
Tuhan memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara yang sudah diberikan untuk pekerjaan Tuhan, dikembalikan dengan berlipat kali ganda, amin. Puji Tuhan, terima kasih pagi hari ini untuk para pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian untuk kita sama-sama memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan, baik untuk para singers, kolektan, terima tamu, LCD dan pemain musik. Tuhan yang akan membalas, memberkati. Jangan lelah untuk terus melayani Tuhan. Puji Tuhan. Saya akan menyampaikan pengumuman untuk ibadah minggu depan tanggal 10 Oktober 2021. Untuk worship leadernya Bapak Yohanes, kemudian singersnya Bapak Yanto, Saudari Helen dan Saudari Via. Untuk LCD Ibu Ayu, dan untuk musik Saudari Angel, Saudara Calvin, Bapak Mul dan Saudara Markus. Untuk penerima tamu Vio dan Ibu Sri Mul beserta dengan Ibu Rona. Dan untuk kolektan minggu depan Ibu Supi dengan Ibu Kanti. Jadi demikian pelayan-pelayan Tuhan untuk ibadah minggu depan tanggal 10 Oktober 2021. Kiranya kita semua yang sudah ditunjuk mempersiapkan diri untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin, puji Tuhan. Demikian pengumuman yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Ibu Yoga. Anak-anak sekolah minggu akan maju ke depan menghadap ke jemaat dan kita akan doakan. Dan sambil saudara memberikan di kotak kas di depan. Haleluya, kita naikkan pujian ini. Kita bangkit berdiri, kita mengucap syukur Tuhan sudah menolong ibadah kita. Tuhan berkenan atas ibadah kita. Berdiri saja, berdiri. Ya, berdiri, ngadep ke jemaat. Mungkin ada bayi, balita yang belum ada bisa dibawa ke depan.
Kalau Tuhan sudah berkenan hadir merahmati ibadah kami pada pagi hari ini dari awal hingga akhir, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Apabila saudara datang dengan suami atau istri atau anak, rangkul mereka, pegang tangan mereka, dan terima berkat ini dalam nama Tuhan Yesus bersama dengan keluargamu. Haleluya. Mungkin ada anak yang duduknya terpisah dari orang tua, bisa menghampiri orang tuanya, bapaknya, ibunya. Kita akan sama-sama menerima berkat ini bersama keluarga kita. Helen bisa datang ke ayah sama Vio. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Markus bisa datang ke mama, ke Ibu Rona. Haleluya. Suami istri bisa bergandengan tangan atau berpelukan. Angel tetap di situ karena memainkan keyboard. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan bersama keluarga kami Tuhan. Ini kami Tuhan, kami siap menerima berkat-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan. Ini kami Tuhan. Ini kami, ini keluarga kami Tuhan. Berkenanlah atas kami Tuhan. Haleluya. Yesi bisa memeluk ibu. Yesi bisa memeluk ibunya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan, umat-Mu Tuhan. Kami perlu Engkau. Kami perlu Engkau Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Jo dan Ayu bisa menghampiri Ibu Elizabeth bersama-sama satu keluarga. Haleluya. Epapras menghampiri Mbak Mari. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan menerima berkat-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Angel dan Mama bisa saling berdekatan. Haleluya. Terima kasih. Epapras peluk Mbak Mari. Haleluya. Kami siap menerima berkat-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini kami siap menerima berkat-Mu Tuhan. Haleluya. Diberkatilah Engkau di kota, diberkatilah Engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu. Diberkatilah Engkau pada waktu masuk dan diberkatilah Engkau pada waktu keluar. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Tuhan akan menetapkan Engkau sebagai umatnya yang kudus. Jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan dan bersiap menerima berkat yang daripada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan atas kita semua. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus